Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, mengawali kajian kita Fathul Qorib pada kesempatan malam hari ini, kita awali dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih bisa istiqomah untuk melanjutkan materi-materi kajian kitab Fathul Qorib yang dilaksanakan pada setiap Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan keistiqomahan kita bisa membawa manfaat, bisa kita amalkan apa yang kita pelajari sehingga kita bisa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita bersama-sama haturkan kepada panutan kita, uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hingga akhir hayat kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa mengamalkan apa yang telah dibawa beliau dan juga menjauhi apa yang telah dilarang oleh beliau. Dan untuk mengawali pembelajaran kita, kajian kita agar lebih berkah, mari kita terlebih dahulu bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila arwahi muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim al-Ghaziyy wa Syekh Abi Syuja' al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا شيخ المعلمكم بسري بن عبد الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم لإعلاء كلمات الله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada hal-hal yang membatalkan wudu. Betul ya, itu ya. Ini sudah pertemuan yang keberapa ini? Ada catatannya? Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Faslun, adapun ini ialah fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Wah, itu banyak sekali, Bar. Faslun, adapun ini ialah fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, bisa nanti kalau ada yang ketinggalan maknanya bisa pinjam punya Mbah Dok.
Al-musammati aidon yang dinamai juga, al-musammati yang dinamai aidon juga bi asbabil hadatsih dengan sebab-sebab hadas. Jadi bab kita menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu yang disebut juga dengan sebab-sebab hadas. Batal wudu, sebab-sebab hadas sama. Walladzi yanqudu ay yubtilul wudu'a sittatu asya'a. Walladzi dan adapun perkara. Walladzi dan adapun perkara yang qudu yang membatalkan apa alladzi. Walladzi dan adapun perkara yang qudu yang membatalkan apa alladzi. Ay yubtilu artinya yubtilu membatalkan apa alladzi. Yubtilu membatalkan apa alladzi al-wudu'a pada wudu sittatu asya'a ialah 6 beberapa perkara. Ada berapa yang batalkan? Jadi penyebutan di atas tadi ada nawaqidul wudu yang membatalkan wudu atau sebab-sebab hadas. Itu semua ada 6. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil qubuli wad duburi min mutawaddiin hayyin wadihin. Ahaduha adapun nomor satunya sitah, nomor satunya 6. Ahaduha adapun nomor satunya 6. Ahaduha adapun nomor satunya 6. Ma ialah sesuatu. Jadi sesuatu yang batalkan maksudnya. Kharaja yang keluar apa ma? Ma ialah sesuatu kharaja yang keluar apa ma? Min ahadis sabilaini dari salah satu dua jalan. Min dari ahadi salah satu as-sabilaini dua jalan. Min ahadis sabilaini dari salah satu dua jalan. Apa maksudnya sabilain dua jalan ini? Ai yakni atau artinya al-qubuli, bisa al-qubulu, enggak bisa. Al-qubuli kubul. Kubul jalan depan, lubang depan. Ya, jalan depan atau lubang depan. Wad duburi dan dubur. Kalau dubur belakang. Dubur itu belakang. Min mutawaddiin dari orang yang punya wudu. Min mutawaddiin dari orang yang punya wudu. Hayyin yang hidup. Wadihin yang jelas. Nah, ini banyak keterangannya nanti satu persatu. Ahadis sabilain ini kubul, dubur, nanti kita akan bahas satu persatu. Hayyin, wadihin itu juga kita akan bahas satu persatu. Baik. Yang pertama itu adalah apa? Sesuatu yang keluar dari salah satu jalan yang dua. Jadi sebagaimana di kitab syarih, di syarahnya ya, syarahnya bisa tahu Syekh juga ada, atau di Al-Bajuri juga ada. Suatu ini dianggap membatalkan apabila keluar dari diri seorang yang mempunyai wudu min mutawaddi. Yang hidup, berarti kalau mati gimana? Gak batal. Ya. Si fulan meninggal. Kita mentajhiz nih. Mentajhiz itu melayani mayatnya si fulan. Yang pertama apa? Memandikan. Saat memandikan mewudukkan juga kan? Lalu keluar sesuatu dari sana. Nah, itu tidak membatalkan wuduk daripada si mayat. Karena di sini hayyin. Berarti sebaliknya, berarti orang mati tidak batal meskipun sudah diwuduin.
Adapun bersentuhan juga iya sama. Jadi yang masih hidup punya wudu. Si mayat sudah diwudukan. Bersentuhan bukan mahram. Bukan muhrim ya. Bahasanya bukan muhrim. Muhrim itu kurang tepat. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Mahram yang betul. Muhrim itu artinya apa? Orang yang ihram. Sering kita dengar itu ya. Bukan muhrim, bukan mahram yang benar. Iya memang bukan muhrim, yang enggak umrah kita. Bukan muhrim. Nah, ketika bersentuhan antara yang hidup dan si mayat, yang hidup itu batal wudunya. Tapi si mayat tidak batal. Tuh. Kemudian hayyin wadihin, jelas. Laki atau perempuan jelas. Bahkan dijelaskan nanti kalau umpama ada orang yang tidak punya kubul, dubur, gimana itu hukumnya? Atau punya 2 alat kelamin, muskil itu. Ada di bawah nanti wal muskilu, ada bahasa muskil di situ. Muskil itu ada 2. Ada yang ganda mempunyai 2 alat kelamin. Jadi remeng-remeng ini kelaminnya. Ada yang mempunyai 2, laki dan perempuan. Ada yang enggak punya, tapi yang penting ada mirip lobang. Lobang itu ya tidak terlalu mirip dengan farjun. Dakar juga tidak mirip dengan dakar. Itu ada. Kalau sudah ada keterangan begitu, ada penciptaan Allah makhluknya yang diciptakan seperti itu. Nah, yang keluar itu lazim. Di sini ada, kita lanjut aja dulu. Mu'tadan ialah biasa atau kaprah. Karena ada al-khariju, apa yang keluar. Mu'tadan ialah biasa atau kaprah. Karena ada al-khariju, apa yang keluar. Kabaulin, seperti kencing. Wa ghaitin, dan berak. Apapun yang keluar, ini yang biasa. Yang biasa keluar dari kita, alhamdulillah kita masih dikasih normal nih. Yang keluar ya apa itu? Ya kencing, berak. Au nadiron, atau jarang. Apa yang jarang? Yang keluar itu jarang keluarnya. Jarang adanya. Kadamin, seperti apa? Darah. Pernah kencing darah? Tidak pernah. Pup darah? Ya, tidak pernah. Alhamdulillah. Nah, jadi batal. Meskipun, oh ini keluarnya kok nggak kuning nih. Tidak semua yang kuning itu juga harus apa namanya. Wah ini kalau nggak kuning nggak batal berarti. Ternyata darah yang keluar merah tetap batal. Wahason, dan kerikil. Kayak kerikil, ya uang, koin, jagung yang keluar. Apapun itu yang belum sampai dilumat oleh lambung kita lalu keluar, meskipun dalam kondisi utuh, itu tetap membatalkan wudu. Najasan ialah najis. Kahadhil amsilati, seperti contoh ini. Nah, contoh-contoh yang ini yang najis. Ya, najis. Au tahiron, atau suci. Kadudin, seperti ulat. Jadi yang keluar itu, baik yang keluar adalah suatu yang biasa keluar seperti apa? Kencing dan berak. Atau jarang keluar seperti darah dan kerikil. Baik yang najis seperti contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang suci seperti ulat. Keluar dari belakang, meskipun kecil, dulu masih kecilnya mungkin kata orang tua, jangan terlalu senang makan kelapa. Nanti akan keluar cacing. Gitu. Kecil cacingnya seukuran rambut putih. Itu yang bikin gatel katanya dulu. Meskipun keluar itu batal. Atau si cacing sempat keluar kepalanya, masuk lagi. Tetap batal. Batal. Pada intinya sempat ada yang keluar, gitu ya. Illal maniyah, kecuali mani, sperma.
sperma. Dari apa dulu waktu malam minggu itu? Asalnya sperma itu dari apa? Dari darah. Istihalah berubah jadi ya. Susu juga dari darah. Nah, minggu lalu itu, malam minggu yang lalu. Al-khariju yang keluar bihtilamin sebab mimpi. Mimpi basah. Mimpi basah. Min mutawaddiin dari orang yang punya wudu. Kan kalau mimpi itu sudah jelas tidur, Pak. Tidur itu kan sudah membatalkan. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya kan? Duduk begini ini mantep. Tidur ngorok. Mimpi basah. Batal itu. Meskipun kondisi duduknya mantep. Bokongnya ke lantai. Ternyata mimpi basah. Mimpi ngejar perempuan. Lalu keluar. Itu batal. Mumakkinin yang menetapi maq'adahu pada tempat duduknya, mutawaddi pada tempat duduknya orang yang punya wudu. Minal ardi dari tanah. Fala yang kuduh maka tidak batal apa wudu. Jadi ada koma itu ya, kecuali sperma yang keluar sebab mimpi yang dialami oleh orang yang memiliki wudu, yang tidur dengan menetapkan pantatnya di lantai. Maka sperma tersebut jadi tidak membatalkan wudu. Jadi maksudnya fala yang kuduh maka tidak batal apa wudu. Wudu sebab keluarnya sperma, bukan sebab tidur dalam kondisi duduk. Ya. Wal muskilu dan adapun khunsa muskil. Ada bencong. Mungkin ada yang salah satu kelaminnya dia miliki, gitu ya. Tapi kalau muskil, nanti keterangannya, innama ialah hanya sesungguhnya. Innama ialah hanya sesungguhnya yantaqidu menjadi batal. Innama ialah hanya sesungguhnya yantaqidu menjadi batal. Wudu'uhu apa wudu'nya muskil. Bil khariji sebab sesuatu yang keluar. Bil khariji sebab sesuatu yang keluar min farjaihi dari dua alat kelaminnya khunsa muskil. Jadi harus bareng baru batal. Jami'an ini hal ya, hal itu kalau di Indonesia kan padahal bersamaan gitu. Hal kondisinya, jami'an kondisinya bersamaan, hal. Nah, jadi tadi sudah kita singgung bersama yang keluar itu baik yang umum keluarnya ataupun yang jarang. Ini saya sedikit sampaikan yang ada di dalam kitab Tausyih juga Al-Bajurinya. Namun yang perlu dicatat semua ini harus keluar melalui jalan yang semestinya. Berarti kubul dubur yang wajar ya. Harus keluar dari situ yang wajar. Bukan barang yang keluar tapi tempatnya. Jadi akan dibahas begini. Yang bisa membatalkan wudu itu satu barangnya yang keluar, yang kedua tempat keluarnya harus di tempat yang semestinya. Atau dari lubang manapun yang ada di tubuh kita yang memang jalan semestinya tersebut sudah tidak berfungsi sejak lahir. Lahir tidak berfungsi. Ketika lahir, alat kelaminnya, dubur yang belakang, kubulnya ini nggak berfungsi. Kemudian ada lubang lain ternyata Allah menciptakan ada lubang yang ketiga, lubang yang lain yang keluar dari situ. Atau mulanya berfungsi kemudian tidak. Jadi kasus yang tadi ya diciptakan oleh Allah, naudzubillah ya.
dalam kondisi kubul dan duburnya ini tidak berfungsi. Dua jalannya itu tidak berfungsi. Kemudian Allah ciptakan tempat yang lain. Maka saat keluar yang disebutkan benda-benda tadi itu di tempat yang lain itu batal wudunya. Pernah punya orang yang seperti itu? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak punya. Ya, dikasih sehat semuanya. Nah, kemudian yang kedua berikutnya, atau mulanya berfungsi, kemudian tidak. Yang di depan berfungsi, yang di belakang berfungsi. Karena kecelakaan umpama. Akhirnya lubang depan dan belakang itu tidak berfungsi. Dan alternatif pengganti berada di bawah sekitar pusar. Kalau di sini umpama keluar kencing di sini, itu tidak membatalkan. Jadi begini maksudnya. Kalau yang tadi diciptakan awal penciptaannya dalam kondisi alat dua jalan depan dan belakang ini tidak berfungsi, ya. Tapi Allah membuatkan tempat yang lain agar si hamba ini bisa mengeluarkan kotorannya. Berarti penciptaannya sudah asalnya tidak berfungsi, ya. Yang kedua, lubang yang bukan tempatnya itu bukan dibuat oleh manusia. Memang Allah buatkan tempat lain. Nah, itu ketika keluar dari lubang itu maka batal. Syaratnya lubang yang pengganti depan belakang itu memang ada semenjak diciptakan. Sama-sama ada. Nah, sekarang yang kedua, awalnya berfungsi. Tetapi karena suatu sebab, suatu hal, akhirnya lubang depan dan belakang itu tidak berfungsi. Dan dibuatkan lubang yang lain. Karena ini kalau nggak dibuatkan lubang yang lain, bahaya orangnya ini. Nggak punya knalpot ini. Nggak punya knalpot. Akhirnya dibuatkan tempat lubang. Untuk keluarnya, ya knalpotnya itu tadi. Maka itu ditafsil. Kalau memang lubang yang baru dibuat itu di sekitar pusar, bawah pusar, maka sesuatu yang keluar dari situ membatalkan. Tapi kalau ternyata dibuatkan di pinggang, di punggung, maka sesuatu yang keluar itu tidak membatalkan. Kan banyak begitu. Ya kan? Dibuatkan tempat lain, ya. Maka harus paham juga ilmu kedokteran nyatu dengan ilmu fikih ini. Coba nanti ketika ada, ya mudah-mudahan bukan saudara-saudara, teman-teman kita yang lain lah, maksudnya yang pernah sakit seperti itu, tanyakan. Pernah enggak ketika engkau sakit, kamu sakit, masuk rumah sakit, opnam di sana, enggak bisa keluar, mengeluarkan kencing, berak dari jalan yang biasanya, lalu dibuatkan. Di mana dokter itu buatin? Ya. Di mana? Ini bagi kita yang insya Allah mudah-mudahan tekun ibadah. Artinya meskipun dalam kondisi seperti itu kita mau wudhu, mau sholat, meskipun berbaring, meskipun sakit. Ya, kalau nggak mau ibadah, nggak mungkin sampai nanya seperti ini. Alah, biarin aja wong saya sakit. Kan begitu. Umpama kalau mau sholat. Berat sebenarnya masalah ibadah, sholat itu, masalah sholat. Rasulullah bahkan caranya sholat khauf, ya. Sholat yang dirasa mengkhawatirkan kalau ini tidak sambil sholat, wah kita kena serang ini. Sholatnya Rasulullah juga ada 4 cara, salah satunya adalah sambil berperang, sambil sholat. Berperang itu sudah urusannya mati, masih sambil sholat. Nah, kita sudah ada dokter, ada ini nggak mau sholat. Nah, baik. Nah, itu ya, diingat loh ya, diingat. Jadi kalau keluarnya dari mana tadi? Yang pertama dibagi 2 ya, lubang yang biasa itu mah biasa ya. Ada lubang depan belakang, dubur dan kubul, ya anus, ya gitu ya, atau yang depan itu ya.
memang diciptakan oleh Allah, ada manusia hamba Allah yang diciptakan tidak berfungsi sama sekali, lalu Allah buatkan tempat yang lain untuk mengeluarkan ampas-ampas itu atau kencing itu. Ya, kalau memang dua-duanya ini lubang yang baru dibuatkan oleh Allah ini juga baru memang dari asal penciptanya, maka tidak membatalkan. Batal atau tidak membatalkan? Batal. Kalau memang asal penciptaannya. Sekarang kebalikannya. Pertama berfungsi. Dakarnya berfungsi, duburnya berfungsi, kemudian kecelakaan. Lalu dibuatkan yang baru. Nah, akan menjadi batal sesuatu yang keluar itu bila lubang yang baru itu berkisar antara pusar. Ya, ke bawah sedikit dari pusar gitu ya, dibuatkan sana. Tapi kalau di pinggang enggak batal. Ya. Kan di atas. Di atas pusar. Ini bawah pusar. Di bawah pusar. Meskipun ada yang mengatakan tetap sah, tetap batal gitu. Tapi kita ambil yang kuat. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau mani tidak batal ya, tapi wajib mandi. Wal muskil. Nah, sekarang mengenai muskil. Adapun orang yang tidak jelas status laki-laki dan perempuannya. Muskil itu tidak jelas status laki-laki dan perempuannya. Baru bisa dipastikan batal wudhunya sebab adanya perkara yang keluar melalui kedua kelaminnya secara bersamaan. Bagi yang mempunyai kelamin ganda, berarti kelamin ganda, ya alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan. Ya. Sebab sebagaimana yang akan datang, nanti ada penjelasannya setelah ini, ada dua jenis orang muskil. Yang pertama berkelamin ganda, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua tidak berkelamin sama sekali, hanya sekedar mempunyai lubang yang tidak ada kemiripan sama sekali, baik pada kelamin laki-laki maupun pada kelamin perempuan. Naudzubillah. Ya, tapi kita belum pernah nemu ya. Kalaupun iya, ada orang yang diragukan antara kelakian dan perempuannya, kita tidak enak mau nanya. Kecuali akrab. Kamu punya berapa itu? Tidak mungkin gitu ya. Tidak enak ya. Nah, jadi kita lihat dulu, menurut Imam Nawawi dalam yang dilampirkan oleh Asy-Syuyuti di dalam kitab Asy-Syibah, muskil itu ada dua. Pertama, orang yang berkelamin ganda, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berkelamin sama sekali. Dia hanya mempunyai semacam lubang melingkar yang tidak sedikit pun mirip kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Selama belum ada kepastian hukum mengenai status kelamin yang harus disandang, ini tidak bisa. Laki apa perempuan? Nah, masih belum. Kedua macam orang muskil ini tetap berada dalam kemuskilannya. Selama tidak bisa dideteksi, tapi nanti akan ada caranya. Seperti apa cara mendeteksi kalau ini lebih dominan laki-laki atau sebaliknya? Atau perempuan? Dan kepastian statusnya dan kepastian status kelaminnya itu dapat diperoleh melalui beberapa indikasi. Untuk muskil yang berkelamin ganda, indikasi yang dapat dipedomi, yang bisa dipedomani lah ya. Artinya bisa dibuat pegangan. Pertama, air seni, kencing. Apabila keluarnya melalui kelamin yang laki-laki saja, maka dia ditetapkan sebagai laki-laki. Ada dua alat kelamin, ini berarti yang ganda ya. Laki, perempuan. Kencing keluarnya dari sini. Dari yang laki. Berarti dia pasti
laki-laki. Meskipun kemayu. Ya. Dan jika sebaliknya, maka perempuan. Ternyata melebar umpama. Maka dia perempuan. Meskipun ada jakunnya umpama. Tapi ngondek. Ini air seni ya. Yang berikutnya apabila keluar melalui kedua-duanya. Nah, sekarang ini gimana ini? Kalau keluar melalui kedua-duanya, maka satu, jika keluarnya hampir bersamaan atau bergantian, maka yang pertamalah yang dimenangkan. Oke, saya ulangi. Ini kasus muskil, orang bencong, yang dua-duanya sama-sama ada alat kelaminnya. Itu pastikan gimana? Soalnya keluar bareng. Kalau tadi yang pertama apa? Kalau memang keluarnya di dzakar berarti laki-laki. Ya. Kalau yang keluarnya di perempuan berarti jelas perempuan. Sekarang sama-sama bersamaan nih. Mana yang harus kita ambil ini? Jika keluarnya hampir bersamaan, hampir. Berarti kata-kata hampir tidak harus des. Ya. Keluar set, nyusul satunya. Ya. Hampir bersamaan atau bergantian. Maka yang pertamalah yang dimenangkan. Ya. Ini agar paham, agar ngerti. Bayangin aja dah. Ya. Agar ngerti maksudnya. Ya. Yang berikutnya, masalah keluar dua-duanya ini ya. Jika bersamaan, maka yang berhentinya paling akhir yang dimenangkan. Sekarang keluarnya bareng juas. Dari dzakar, dari vagina. Maka mana yang paling akhir? Itulah yang dominan untuk dijadikan patokan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata yang bersamaan keluarnya, kemudian yang farjinya yang selesai duluan, yang laki yang terakhir, maka dia kelaminnya laki. Jelas itu ya. Oke, kemudian jika keluar dan berhentinya bersamaan, maka air seni ini tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman. Keluarnya bareng, berhentinya bareng. Nah, berarti ya wis, wallahu alam. Wallahu alam. Ini istiqra'nya ulama, ya, istiqra'nya para mujtahid. Ya. Itu pertama dari air seni ya. Cara mengidentifikasi antara laki dan perempuan bagi orang yang memiliki dua alat kelamin, ya, air seni. Kemudian yang kedua ada melalui air sperma dan haid, sperma dan menstruasi pada usianya. Ini agak banyak. Satu, apabila sperma keluar melalui kelamin laki-lakinya, maka dia positif dinyatakan laki-laki. Hampir mirip dengan seni tadi. Dan jika sebaliknya atau terjadi menstruasi berulang-ulang hingga menjadi seperti kebiasaan, maka perempuan. Ya. Karena mens. Berikutnya yang ditandai dengan melalui sperma atau menstruasi, apabila sperma keluar melalui kedua alat vitalnya, maka rinciannya banyak begini. Kedua ya. Jika sperma yang keluar dari kedua alat tersebut bercorak sperma laki-laki, maka dia laki-laki. Dan jika sebaliknya, maka perempuan. Apa tandanya? Kemarin kalau laki-laki di Nailur Roja, kalau laki-laki putih ya. Kalau perempuan itu kuning. Ya kuningnya nggak kuning pekat lah. Tapi tidak tahu juga sih. Belum pernah melihat. Gitu ya. Jadi sama-sama keluar sperma. Gitu ya. Sama-sama keluar sperma, maka jika sperma yang keluar dari kedua alat tersebut bercorak sperma laki-laki, maka dia laki-laki. Bisa bening, bisa putih. Tapi kalau perempuan agak kuning dia. Dah, lanjut. Berikutnya, melalui sperma masih tanda-tanda untuk melihat laki-laki dan perempuan. Apabila sperma yang keluar dari dua alat vital itu bercorak tidak sama.
Yang melalui alat laki-laki bercorak sperma laki-laki dan yang melalui alat vital perempuan bercorak sperma perempuan. Atau sebaliknya, kebalik sekarang. Salah jalan. Karena yang melalui alat vital laki-laki bercorak perempuan dan yang melalui alat vital perempuan bercorak laki-laki, maka keluarnya sperma ini tidak lagi bisa dijadikan sebagai penentu. Bisa bingung sekarang. Gimana caranya? Kalau tadi kan kita ambil yang gampang aja. Demikian pula apabila air seninya keluar melalui kelamin laki-laki dan sperma atau darah mensnya keluar melalui kelamin perempuan. Wah, ini kebalik-balik semuanya ini. Berarti sudah tidak bisa ini. Ya, tidak bisa. Nah, berikutnya bisa ditandai dengan melahirkan. Ini adalah indikasi terkuat dan dimenangkan atas indikasi-indikasi yang lain. Sekalipun yang dilahirkan itu hanya berupa seonggok daging, asalkan ada kepastian medis bahwa daging tersebut adalah tahapan dari evolusi yang akan membentuk janin. Keguguran. Dari mana kegugurannya? Kalau laki-laki nggak mungkin melahirkan. Udah pasti jelas perempuan. Ya. Kemudian tidak mens pada usianya. Ini menurut Al-Mawardi, hal ini bisa dijadikan pedoman manakala air seni sudah tidak bisa lagi memberikan kepastian. Tidak mens. Air seni tidak bisa untuk jadi patokan. Dan tidak mens. Berarti sudah pasti tidak mens. Pasti laki. Air seni nggak bisa. Lahir juga nggak nikah. Gitu. Tapi tidak mens dia. Air seni nggak bisa, tidak mens dia. Berarti dia sudah pasti laki. Oh, berarti gampang. Men apa enggak? Gitu aja. Lek perempuan sudah pasti men. Ternyata tidak men-men. Waduh, ketemu nanti. Ini menurut Imam Asnawi, bukan pemain itu ya, pemain bola itu kemarin ya. Dari Ibnu Muslim ya. Sifat berani, tangkas berkuda dan tabah menghadapi musuh juga bisa dijadikan sebagai indikasi penilaian. Makanya kalau ingin mencontohkan sosok yang gagah berani itu jangan perempuan. Bercerita tentang Sayyidina Ali. Segagah apapun kalau sudah kemayu, tidak bisa. Dia berkuda dengan begitu gagahnya. Kalau udah perempuan nanti pasti begini, gitu ya. Berkuda gini. Gagah berani, gitu harusnya. Tumbuhnya jenggot. Ya. Mekarnya puting susu. Dan keluarnya air susu, demikian pula menurut satu pendapat ashab, ketidaksamaan jumlah tulang juga bisa dijadikan pertimbangan. Sementara indikasi penentu status muskil yang tidak berkelamin laki-laki atau perempuan ialah menstruasi. Ini yang tadi kan yang pertama pembahasan tentang apa? Punya dua alat kelamin. Sementara ini untuk yang muskil yang tidak berkelamin laki-laki atau perempuan, satu, menstruasi, kehamilan, kecenderungan suka lawan jenis. Kemudian Imam Asnawi menambahkan corak sperma. Nah, itu tentang apa tadi? Tentang muskil ya. Kita lanjut. Wasani yang kedua. Yang kedua, wasani dan adapun yang kedua. An-naumu ialah tidur. Wasani dan adapun yang kedua, an-naumu ialah tidur ala ghairi hayatin mutamakkinin. Ala ghairi hayatin, selain keadaan mutamakkinin yang menetapkan. Wa fi ba'di nusakhil matni, wa fi ba'di nusakhil matni, dan ialah di sebagian naskah matan, redaksi aslinya. Berarti takrib ya. Ziyadatun, adapun tambahan lafaz minal ardi.
Jadi kalau redaksi asli matannya, di redaksi aslinya itu ada tulisan seperti ini. Wastani an-naumu ala ghairi hayatin mutamakkinin fil minal ardi. Itu. Bimaq'adihi. Sudah saya manain minal ardi? Rupanya lafaz minal ardi. Artinya minal ardi lafaz minal ardi. Bimaq'adihi dengan tempat duduknya mutawaddi, orang yang punya wudu. Dengan tempat duduknya orang yang punya wudu. Wal ardu laisat biqayyidin. Wal ardu dan adapun tanah laisat ialah tidak ada apa tanah. Laisat ialah tidak ada apa tanah biqayyidin ialah menjadi batasan, jadi pengikat. Jadi yang kedua adalah tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Apalagi mohon maaf, sholat Jumat begini, khutbahnya lama. Batal apa enggak? Batal. Banyak itu, terjadi banyak. Berarti tidak sah sholatnya. Karena sudah batal wudunya. Dalam sebagian redaksi matan ada tambahan kata-kata dari tanah dengan tempat duduknya. Nah, tanah bukanlah menjadi qayyid. Nah, saya coba sedikit terjemah ya, dari Tausyih atau Al-Bajuri. Ini rangkuman aja yang saya ambil. Jadi sebenarnya tidur itu masih menjadi bagian dari tergesernya fungsi sadar akal yang akan dikemukakan musannif pada alinea berikutnya. Pada alinea berikutnya itu juga akan dibahas. Tapi kalau dalam kitab Kasyifatus saja itu jelas. Jelas sekali. Dirinci sangat jelas. Akan tetapi beliau sendirikan pembahasannya karena dua alasan. Yang pertama, dari sekian macam bentuk tergesernya fungsi sadar akal yang membatalkan hanya tidur yang langsung disebutkan oleh hadis. Kemudian yang kedua, tidur juga menjadi satu-satunya bentuk tergesernya fungsi sadar akal yang membatalkan di satu sisi dan tidak membatalkan di sisi yang lain. Tidur yang membatalkan sebagaimana yang dimaksud Kiai Musannif ialah sebagaimana yang dikemukakan syarih, yang mensyarah, yang menterjemah, mengomentari daripada kitab Fathul Qorib ini, dikomentari lagi, namanya syarih, orang yang mengomentari. Tidur dengan duduk atau berdiri yang tidak mutamakin. Tidak mutamakin tadi itu. Tidak netep pantatnya, bokongnya. Atau tidur terlentang. Demikian pula dengan berbaring dan tengkurap. Disebabkan karena sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW, al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Terjaganya kedua bola mata itu bagaikan pengikat tidur. Terjaganya kedua bola mata itu sebagai pengikat tidur. Ya. Maka barang siapa yang bangun dari tidur, berwuduklah. Kemudian di Asy-Syarqawi mengemukakan makna yang dimaksud hadis ini adalah terjaganya kedua bola mata itu bisa menjaga keluarnya sesuatu dari lubang. Artinya lek sadar, ini bisa, aduh saya kok kerasa sudah mulai turun gas ini, tak tahan dah. Kalau sudah tidur biasanya tidak bisa. Jadi maksudnya Asy-Syarqawi dalam penjelasannya, yang dimaksud pengikat kedua bola mata ini pengikat daripada kesadaran. Artinya apa? Kalau kondisi sadar, artinya bisa kita tahan, gitu gampangnya. Bisa menjaga keluarnya sesuatu dari lubang dubur. Karenanya kedua bola mata itu kemudian disebut bagaikan pengikat. Nah, ini seperti itu. Kenapa kok kedua bola mata ini sebagai pengikat? Karena lek sadar, ya jelas-jelas karena kan kondisi sadar bisa menahan diri, gitu ya. Nggak mungkin langsung dibuang begitu saja, apalagi di masjid. Berbeda ketika kita sedang tidur
Di mana karena lubang ini sudah tidak terjaga. Terkadang ada sesuatu yang keluar dan karena dalam keadaan tidur tanpa bisa dirasakan. Ya, keluar begitu aja, bunyi begitu aja. Kamu kantin keluarga? Enggak kok, ya enggak tahu. Memang keberadaan adanya sesuatu yang keluar tersebut masih belum bisa dipastikan. Dalam arti masih dalam batas kemungkinan, akan tetapi karena hal itu terjadi pada diri seseorang yang fungsi kesadaran akalnya sudah tergeser sehingga tidak lagi bisa merasakan, maka fuqaha kemudian memposisikan suatu yang bersifat kemungkinan itu setingkat dengan suatu yang sudah pasti. Karena kalau tidur memang belum pasti keluar sesuatu, tapi fuqaha menghukumi kepada yang pasti, gitu aja. Karena bahaya. Saya tolong jagain saya ya pas tidur tadi, biar wudhu saya nggak batal. Siapa yang mau jagain? Kalau nggak ada yang jaga, kan belum pasti memang. Daripada seperti itu, ya ambil batalnya akhirnya. Ulama fuqaha ngambil batalnya. Jadi kedua bola mata ini adalah pengikat untuk kesadaran kita. Ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada minggu depan. Kita sampai pada wa kharaja bil mutamakin ya. Sedikit saja saya tambahin biar nyambung saja. Wa kharaja dan terkecuali, artinya tidak termasuk ya. Bil mutamakin, dengan lafadz mutamakin. Jadi di luar duduk yang mantap ini berarti. Apa sesuatu launama seandainya tidur siapa orang qaidan padahal duduk. Tidur padahal duduk. Terus duduknya bagaimana? Ghairah mutamakkinin, yang tidak menetapkan. Ya kalau enggak netap berarti batal, ya. Au nama qaiman, atau tidur padahal berdiri. Au nama, atau tidur siapa orang qaiman padahal berdiri. Au ala qafahu, atau tidur di atas tengkuknya. Walau mutamakkinan, walaupun menetapkan. Tidur terlentang maksudnya ya. Ala kufah itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.